Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Sulistia, NIM 40122111027. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan terkait pembagian wilayah laut dengan lengkap beserta yurisdiksi yang berlaku. Pembagian wilayah laut didasarkan pada Konvensi PBB tentang hukum, yaitu ada pada UNCLOS yang ditetapkan pada tahun 1982. Adapun pembagian wilayah laut beserta yurisdiksi yang berlaku, yang pertama yaitu laut teritorial, yang mana teritorial sea ini yaitu jarak 12 mil laut sekitar 22,2 km diukur dari garis pangkal baseline, yaitu garis pantai saat air surut terendah. Yurisdiksi ini yaitu negara berdaulat memiliki kekuasaannya penuh atas wilayah ini, baik di atas air maupun kolam dasar. Walaupun sumber daya alam yang ada, kapal asing berhak melintasi wilayah ini dalam hak lintas damai, yaitu asalkan tidak mengganggu keamanan atau ketertiban negara pantai. Yang kedua yaitu zona tambahan atau contiguous zone, yang mana pada wilayah ini yaitu jaraknya 24 mil, sekitar 44,4 km dari garis pangkal. Yurisdiksi ini yaitu negara pantai memiliki wewenang untuk mencegah dan menghukum pelanggaran hukum yang berkaitan dengan imigrasi, bea cukai, kesehatan, dan fiskal atau pajak. Meskipun negara pantai tidak memiliki kedaulatan seperti di laut teritorial, mereka tetap dapat melakukan penegakan hukum di wilayah tersebut. Namun, adapun yang ketiga yaitu zona ekonomi eksklusif atau ZEE, yang jaraknya yaitu 200 mil ke permukaan laut, sekitar 370,4 km dari garis pangkal. Jadi, yurisdiksi zona ekonomi eksklusif ini yaitu negara pantai memiliki hak eksklusif untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alam baik hayati maupun non-hayati di kolam air dasar laut dan bawah dasar laut. Di luar itu, hak-hak negara asing seperti navigasi dan pemasangan kabel atau pipa bawah laut tetap diakui. Kemudian yang ketiga yaitu landasan kontinen atau continental shelf. Jarak pada zona ini yaitu secara alami landas kontinen ini yaitu bisa mencapai 200 mil laut atau lebih dari garis pangkal, namun tidak melebihi 350 mil laut, sekitar 648 km, atau 100 mil laut dari kedalaman 2.500 meter, tergantung pada konfigurasi dasar laut. Yurisdiksi negara pantai memiliki hak untuk memanfaatkan sumber daya di dasar laut dan bawah dasar laut seperti minyak gas, terus mineral, dan lain-lainnya. Hak ini tidak mencakup ke kolam air di atasnya yang merupakan bagian dari laut, lepas jika melebihi zona ekonomi eksklusif. Kemudian yang kelima ada yaitu laut lepas atau high sea. Jarak ini yaitu di luar 200 mil laut dari garis pangkal atau di luar zona ekonomi eksklusif. Yurisdiksi ini yaitu tidak ada negara yang memiliki kedaulatan atas laut lepas atau laut lepas dianggap sebagai wilayah bebas.
Jadi, di mana setiap negara berhak melakukan pelayaran. Kemudian juga berhak melakukan penangkapan ikan, riset ilmiah, dan pemasangan kabel atau pipa di bawah laut. Dengan asalkan sesuai dengan ketentuan internasional. Yang keenam yaitu zona perairan kepulauan, yang mana zona ini yaitu khusus untuk negara kepulauan seperti Indonesia. Jaraknya yaitu ditentukan dari garis pangkal lurus yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau seperti negara kepulauan. Yurisdiksi pada zona perairan kepulauan ini yaitu negara kepulauan memiliki kedaulatan penuh atas perairan di dalam zona ini, tetapi harus memberikan hak lintas damai bagi kapal-kapal asing melalui alur laut kepulauan. Namun, akan tetapi harus memberikan hak lintas damai bagi kapal-kapal asing melalui laut kepulauan. Kemudian, adapun yang ketujuh yaitu dasar laut internasional atau de area, lokasi di luar batas-batas landas kontinen. Yurisdiksinya yaitu dasar laut internasional dikelola oleh International Seabed atau International Seabed Authority atau ISA yang memberikan izin eksplorasi dan eksploitasi mineral dan sumber daya lain dengan prinsip bahwa manfaat dari dasar laut internasional harus dibagikan untuk seluruh umat manusia. Jadi di dalam pembagian wilayah laut didasarkan pada Konvensi PBB tentang Hukum Laut atau UNCLOS yang ditetapkan pada tahun 1982. Adapun kesimpulan dari pembagian wilayah laut beserta yurisdiksi yang berlaku yaitu setiap zona laut memiliki yurisdiksi yang berbeda tergantung pada jarak dari garis pantai. Kemudian negara pantai memiliki hak penuh atas wilayah teritorial. Namun, hak ini berkurang di zona yang lebih jauh seperti ZEE landas atau zona ekonomi eksklusif. Wilayah teritorial berkurang di zona ZEE dan landas kontinen. Kemudian laut lepas dan dasar laut internasional dianggap sebagai milik bersama umat. Maksudnya yaitu laut lepas dan dasar laut internasional dianggap sebagai milik bersama atau milik umat manusia dengan pengaturan internasional untuk menjaga kepentingan global. Baik, sekian video tugas hukum kemaritiman saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.